Ya, saya berharap Dokter Tirta sama Dokter Louis bisa duduk bareng gitu. Tapi jangan dibuat kami itu seolah-olah dijudge gitu. Yang percaya Dokter Louis gila, yang percaya akhirnya justru kami timbulnya malah nggak percaya dia gitu. Dokter Louis bilang bahwasanya penjelasan saya ini diterima dokter-dokter lain gitu. Dokter lain juga ada yang menerima penjelasan kecuali Tirta katanya. Jadi untuk semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama mendukung adanya sebuah perdebatan antara Dr. Louis dan Dr. Tirta gitu. Nanti kalau sudah ada perdebatan di media, di TV internasional, mungkin masyarakat di sini bisa menilai. Yang masih belum tahu statement daripada Dr. Louis yang menjadi kontroversi di media sosial. Di sini yang pertama, Dr. Louis menyatakan bahwasannya COVID-19 tidak menular seperti halnya yang digembur-gemburkan di media sosial sampai di TV internasional. Itu salah kaprah. Ini statement Dr. Louis. Terus yang kedua di sini Dr. Louis menolak penggunaan masker. Menolak keras penggunaan masker. Yang ketiga, statement kontroversi Dr. Louis di sini, Dr. Louis di sini juga menyatakan bahwasanya orang yang mati dikabarkan di media sosial dari kemarin itu bukan mati karena COVID-19, melainkan mati karena adanya interaksi antar obat. Maka dengan adanya statement ini, mari kita sama-sama mendukung Dr. Louis agar bisa bertemu langsung dengan Dr. Tirta. Mereka di sini bisa adu argumen siapa yang paling benar, siapa yang paling unggul. Nanti masyarakat bisa menilai, bukan statement ini dibawa ke jalur hukum gitu. Jadi Dokter Tirta yang kemarin-kemarin keluar-keluar di media sosial, seharusnya kalau misalkan Anda di sini lagi, seharusnya Anda di sini harus melawan dengan argumen. Apa argumen Anda di sini sehingga menyatakan bahwasanya Dokter Louis di sini orang gila? Ayo adu argumen, buktikan ke masyarakat. Soalnya di sini banyak sudah berita-berita hoax mengenai COVID-19. Nah, setelah dimakamkan, pas jam 9 malam keluar hasil swab kedua negatif. Ya udah, kita keluarga terima, ya kan gitu. Jadi setelah ibu wafat itu tanggal 30 beredarlah di media online kalau ibu ini COVID positif. Nah, itu adik ipar saya yang bisa mengungkapkan semua fakta-faktanya. Setelah saya usut, setelah saya cari data, apa yang disampaikan dengan juru bicara COVID Dokter Indonesia tadi, kita perlu data dan hari ini saya akan membawa datanya dari Riau. Akan saya bongkar semuanya. Baik, setelah keluarga saya diumumkan di media online, inisial W umur 62 tahun, padahal keluarga saya umur 66 tahun. Di sini nampak memanipulasi, memalsukan data keluarga saya. Kenapa dibuatnya 62 tahun inisial W, warga Rumbai, Kelurahan Umansari, agar kita tidak percaya itu keluarga kita yang disebut tuh. Betul nggak Kak? Jadi setelah itu saya penasaran, keluar nih di gugus tugas COVID-19. Inisial W, warga Rumbai, Kelurahan Umansari, Kota Pekanbaru, meninggal di Ibnu Sina, positif corona. Jadi tanggal 1 September saya langsung mendatangi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Langsung saya jumpai kepala dinasnya. Pak, saya ingin menanyakan nih Pak, yang inisial W yang sudah tersebar di dunia online dengan dunia cetak ini siapa? Sehingga disebarkannya ini tidak ada warga yang takziah ke rumah almarhum keluarga saya. Tidak ada. Nama almarhumah itu inisialnya W. W, betul. W, nanti kita bongkar lagi. Baik, saya masuk ke ruangan Kades Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pak, saya ingin melihat inisial W ini siapa. Lalu saya dibawa ke ruangan penginput data COVID-19 yang ada di Kota Pekanbaru. Saya masuk, ada rekamannya kok, ada datanya semuanya. Saya masuk, dibuka pintu, coba dulu. Saya nggak tahu siapa nama dinas kesehatan itu pegawainya. Inisial W itu siapa? Kata kepala dinas. Inisial W itu disebutkan sama-sama nih serentak nih. Wirsamsiwarti. Terkejut saya. Pak, saya bilang, keluarga saya sudah keluar surat keterangan swab itu negatif. Ini surat keterangan dari Rumah Sakit Ibnu Sina negatif. Dan swab dari RSUD Arifin Ahmad negatif juga. Kenapa kalian bilang keluarga saya positif corona? Ternyata betul, pakai masker ini sekarang gue cuman karena takut aturan aja.
Karena peraturan dendanya lebih serem daripada efek COVID gitu. Bukan berarti gua menganjurkan untuk tidak melakukan prokes ya. Prokes, sebaik-baik prokes. Karena kesehatan itu ada nggak ada COVID, kita harus jaga kesehatan. Bagaimana kemudian pandangan Babe mengenai ada pihak misal kita sebut Dokter Tirta yang terus menggalakkan protokol kesehatan termasuk juga pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Seperti apa tanggapan Babe? Ya saya berharap Dokter Tirta sama Dokter Louis bisa duduk bareng gitu. Tapi jangan dibuat kami itu seolah-olah dijudge gitu. Yang percaya Dokter Louis gila, yang percaya akhirnya justru kami timbulnya malah nggak percaya dia gitu. Dokter Louis bilang bahwasanya penjelasan saya ini diterima dokter-dokter lain gitu. Dokter lain juga ada yang menerima penjelasan kecuali Tirta katanya. Nah, Dokter Louis sempat nggak bercerita ke Babe waktu podcast untuk berkomunikasi, untuk melakukan forum ilmiah mengenai pandangan mengenai COVID-19? Ya, jadi itu justru saya tahunya dari ID. Bukan dari Dokter Louis itu. Dokter Louis ketika podcast tidak bercerita soal itu? Nggak ada. Cuman Dokter Louis katanya menyampaikan informasi kepada mereka dari pihak ID. Masalah undangan untuk diskusi ilmiah itu nggak disampaikan. Justru yang menyampaikan ID. Yang Dia waktu menyampaikan ke saya kan bulan kemarin itu. Nah, jadi saya kepengennya lah kalau memang ada diskusi itu kenapa nggak terbuka gitu. Jadi sebetulnya ini perlunya keterbukaan informasi antar perbedaan pendapat dokter. Dokter Tirta juga pernah bilang kok, aku percaya COVID, boleh. Kamu nggak percaya COVID, boleh. Tapi ternyata ya akhirnya lapor-lapor juga ya. Ngopi dulu gue deh ya. Kemarin saya sempat wawancara dengan Dokter Tirta. Ya, mungkin ini Babe bisa memberikan pernyataan juga berdasarkan hasil podcast Babe kemarin bersama dengan Dokter Louis. Dokter Tirta mengatakan seperti ini, saya sudah berkali-kali WA kepada Dokter Louis untuk mengajak forum ilmiah, tapi tidak pernah terjadi. Yang pertama saya nggak tahu apakah benar sudah ada WA, sudah tercatat, dan kenapa Dokter Louis menolak itu kan belum tahu kita kenapanya. Kalau umpamanya alasannya itu karena Dokter Louis nggak punya dasar ilmiah, memang terbukti seperti itu, kami akan dengan gampang nggak percaya Dokter Louis. Tapi kan ini belum pernah terjadi pembuktian itu. Tapi Dokter Louis sempat mengatakan tidak memiliki bukti misalnya kajian ilmiah untuk membuktikan ini. Ada dia, kan dia sempat itu ngasih sama saya itu ada obat, daftar obat, penulisan resep, ada dia ada bukti ilmiah. Bahwasanya Dokter Louis nggak ngomong ngecap ini. Dan itu Babe ngelihat nggak bukti itu? Ngelihat. Ada kemudian pihak yang mengatakan, saya sebut misalnya kemarin Dokter Tirta mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ketika dilakukan proses penyidikan terhadap Dokter Louis, Dokter Louis ini memberikan keterangannya ini linglung dan lain sebagainya. Anda melihat hal itu juga nggak ketika berbicara langsung dengan Dokter Louis? Kalau dia linglung, bagaimana dia bisa podcast sama saya dengan sistematis begitu? Itu sistematis loh Mbak. Dia menjelaskannya semuanya dengan sistematis. Dan diterima oleh banyak orang. Dan buktinya diterima banyak orang apa? Booming. Sampai TV One akhirnya nyari saya. Oke, baik. Terima kasih Babe atas waktunya Sama-sama. dan kita akan temukan fakta berikutnya.